Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama ya agar pelajaran hari ini lancar. Ayo, sama-sama berdoa. Itu siap doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau mengecek pelajarannya dulu. Hari ini ada masuk siapa? Semuanya lengkap ya, 12 siswa. Alhamdulillah, bersyukur ya kalian hari ini bisa sehat, kemudian bisa masuk sekolah ya, bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah anak-anak, sebelum memasuki pelajaran biar kita semangat ya, mari kita tepuk semangat dulu. Bisa ya, tepuk semangat. Bisa ya, coba 1, 2, 3, tepuk semangat. Kalau tepuk tunggal kan ya? Bisa. Yuk tes tepuk tunggal. Ganda. Ganda. Tunggal. Ganda. Tunggal. 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 Banyak. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian, ayo kita menyanyi lagu nasional berikut ini ya. Apa itu PBL? Kalau kemarin PJBL, sekarang PBL. Kalau PBL itu apa? Problem based learning ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah ya. Masalahnya apa? Permasalahannya nanti ya. Jadi tahap-tahapnya fasenya itu ada 5 ya anak-anak untuk PBL. Yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Nanti Bu Putri akan memberi masalah ya terkait materi. Kemudian kalian itu mengidentifikasi berdasarkan gambar yang sudah Bu Putri berikan ya. Kemudian yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Jadi kalian berkelompok nanti. Oke. Kemudian yang ketiga, membimbing menyelidikkan individu atau kelompok. Jadi kalian berdiskusi sama kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyampaikan hasil karya ya. Nanti presentasi. Setelah itu mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Menganalisis dan mengevaluasi. Itu ya anak-anak. Nah untuk pembelajarannya hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan apa jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Itu ada pelajaran IPA. Nah, di sini sudah disediakan 8 kebutuhan manusia ya anak-anak ya. Untuk asesmen diagnostik awal ya. Jadi Putri memberi pertanyaan tematik. Fauzan, dengarkan ya. Untuk pertanyaan tematiknya, yang pertama, apakah kalian membutuhkan sepeda? Misalnya dari rumah menuju sekolahan? Siapa yang menggunakan sepeda? Siapa saja? Wah, ya, mayoritas menggunakan sepeda ya, terima kasih. Ya, kemudian, nah, apakah kalian membutuhkan handphone anak-anak? Ya, siapa yang membutuhkan handphone? Oh, berarti Anda tidak membutuhkan ya? Siapa yang membutuhkan handphone? Siapa yang membutuhkan handphone untuk pelajaran, untuk informasi juga Bapak Ibu guru? Nah, oke, sudah terima kasih. Ya, anak-anak jadi handphone dan juga sepeda itu merupakan bagian dari kebutuhan atau tidak? Ya, kebutuhan ya anak-anak ya. Nah, bagian dari kebutuhan. Ya, jadi kita akan belajar tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, marilah pada fase pertama yaitu mengorientasi dan peserta didik, kita akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Dikeluarkan dulu buku-buku. Jadi ya anak-anak, ini video tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan.
Nih, Nah, di kebutuhan. sini kita akan belajar kebutuhan berdasarkan skala prioritas atau tingkat kepentingannya. Itu ada 3 anak-anak. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Baik, kita langsung bahas aja yuk. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini disebut juga kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan manusia yang paling hidup dan layak. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya ada sandang seperti pakaian. Kemudian ada pangan atau makanan yang bisa makanan maupun minuman. Kemudian yang ketiga ada papan atau tempat tinggal yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Itu kebutuhan yang utama dibanding kebutuhan yang lain. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, kebutuhan sekunder ini baru muncul. Dan kebutuhan sekunder ini fungsinya hanya sebagai kebutuhan hidup atau penguat saja. Setiap individu, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang beragam. Ini tergantung pada keinginan dan kemampuan setiap orang memenuhinya. Nah, kebutuhan sekunder ini contohnya adalah kipas, AC, TV, HP yang lain-lain. Kemudian aksesoris seperti sepeda, mobil, dan lain-lain, atau yang bersifat hiburan. Nama TV itu juga Ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini disebut kebutuhan yang mewah. Ini biasanya muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder itu terpenuhi. Kebutuhan tersier ini berkaitan dengan prestise atau kemampuan seseorang untuk gengsi pada seseorang itu. Biasanya muncul itu setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya seperti perhiasan, dan juga memperhatikan video ya pembelajaran tentang jenis-jenis kebutuhan manusia ya. Jadi kebutuhan manusia ada berapa? 3. Yang pertama, baik skala prioritas ada 3. Nah, untuk mengorientasi kalian ya dengan materi kebutuhan manusia ini, Putri punya sebuah gambar ya. Gambar ini adalah permasalahannya. Nah, ini Ibu Putri bagi satu-satu ya. Ya, Ibu Putri bagi satu-satu. Nah, ya. Ibu Putri bagi. Nah, sekarang kalian sudah memegang gambar masing-masing. Coba diperhatikan yang kalian pegang itu ya, diidentifikasi anak-anak. Apakah termasuk kebutuhan primer, apakah termasuk kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Nah, kalau kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok itu adalah primer. Sekunder itu kebutuhan yang dipenuhi yang bersifatnya apa? Hiburan atau sebagai kebutuhan primer terpenuhi. Kalau kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder sudah dipenuhi. Jadi kebutuhan tersier itu sifatnya kebutuhan barang mewah, gitu ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian amati gambar kalian masing-masing. Sudah diamati, sudah tahu ya termasuk kebutuhan apa saja, gitu kan? Nah, sekarang setelah itu coba kalian tempelkan. Ya, maju mulai dari absen 1, maju ke depan, kemudian kalian sebutkan itu termasuk gambar kebutuhan apa. Coba ditunjukkan kepada temannya, termasuk gambar apa? Gambar rumah. Gambar rumah termasuk kebutuhan apa? Primer. Nah, dapatkan? Baik. Gambarnya di sini gambar. Ini ya, anak-anak sini ada tulisan gambarnya, ya. Gambarnya sebelah sini ini untuk centang-centangnya, ini gambar lagi. Samping nomor itu gambar. Dia tahu mana yang kebutuhan apa, termasuk kebutuhan apa? Anak-anak, yang besar. Oke, terima kasih untuk Fauzan ya. Beri tepuk tangan untuk Fauzan. Ditunjukkan dulu gambar apa? Sudah teman-teman tahu. Motor pribadi, kendaraan pribadi ya. Nah, itu termasuk kebutuhan apa? Baik. Ya, ini loh orang juga ada garis ini. Tengah-tengah. Oke, terima kasih untuk Anda. Tunjukkan dulu gambar apa yang dipunyai sama ya. Gambar makanan termasuk kebutuhan apa? Ini juga. Gambar dulu termasuk kebutuhan apa? Iya, primer. Dicentang. Baik. Terima kasih. Tadinya sempat. Apa termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan itu. Hah? Baju.
Baju ini kalian membutuhkan sangat dibutuhkan kan? Jadi termasuk kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer itu yang pokok ya anak. Iya kan? Baik, terima kasih. Satunya, jadi cepat. 5. Di mana kalau kebutuhan apa sebenarnya tuh jalan-jalan keluar negeri dan ke Paris ya, menara Eiffel. Termasuk termasuk kebutuhan apa dari jalan-jalan negeri? Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, sebenarnya absen 6. Termasuk apa itu gambar apa? Wah, gambar rumah mewah ya anak-anak ini. Oh, apakah? Sebelum masuk di lantai. Nah, terus termasuk kebutuhan apa? Pinter. Dan 7, nama kebutuhan apa yang coba gambarnya? Makanan lengkap ya. Fasilitas tinggal sempurna. Ya, sudah katakan termasuk kebutuhan apa? Primer. Kalian kalau tidak makan bisa enggak? Hari ini puasa tidak semuanya? Siapa yang mau beda air? Sudah. Setelah menandakan gambar ini, sudah memberikan sedikit penguatan lagi ya. Jadi ulangi. Ada 3 kebutuhan ya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier ya. Nah, kalau primer itu yang apa? Yang kebutuhan pokok atau kebutuhan penting. Baik, kebutuhan penting. Jadi kebutuhan primer kalau tidak dipenuhi itu bahaya ya. Apa contohnya kebutuhan primernya? Makanan. Kalian kalau tidak makan nggak bisa punya energi untuk melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua apa? Rumah. Kalian kalau tidak punya rumah, di mana tempat berduduknya nggak ada. Gitu. Kemudian yang ketiga apa? Baju. Kalian kalau nggak pakai baju nanti dikira orang ya sudah. Jadi itu kebutuhan primer. Ini juga termasuk kebutuhan primer pokok ya. Nah, kemudian yang kedua kebutuhan sekunder. Apa artinya? Setelah sip, pinter. Jadi kebutuhan sekunder. Pokoknya urutannya yang pertama 1 primer, yang kedua sekunder, 3 tersier. PST ya. Diingat-ingat PST. Kalau ulangan biar gampang. Ya, jadi sekunder itu dipenuhi setelah primer. Jadi contohnya liburan, ya, motor, sepeda, kemudian apa kulkas, TV, nah itu untuk hiburan atau untuk memenuhi kebutuhan. Motor kan juga kebutuhan, ya, untuk pergi ke sekolah, kerja, gitu. Kalau tersier, kebutuhan apa? Mewah atau kebutuhan yang dipenuhi setelah primer dan sekunder itu terpenuhi, ya anak-anak. Jadi contohnya tersier apa? Mobil mewah, rumah mewah, liburan atau jalan-jalan ke luar negeri. Terus apa? Perhiasan. Nah, itu ya anak-anak, sudah paham semuanya ya? Baik. Kemudian kita akan memasuki fase yang kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Sekarang bentuk kelompok. Membentuk kelompok siapa? Dua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Baik. Kita biasa kelompok 1, 2, 3 enggak usah pindah. Ya. Hadap ke belakang, posisinya hadapkan ke belakang. Sekarang kalian sudah membentuk kelompok masing-masing ya. Ada 3 kelompok, benar ya. Ini kelompok 1 ya, kelompoknya ada nomor 1, kelompoknya kelompok 2, kemudian kelompoknya kelompok 3 ya. Nah, di sini Bu Putri punya 3 Bu Putri punya LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik ya. Ya, cara pengerjaannya seperti apa? Cara pengerjaannya dari di sini ada nama kelompok ya. Kalian tuliskan nama kelompoknya. Kemudian di sini ada kolom 3 ya, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, di sini ada gambar gunting di sini ya, nanti digunting. Ada gambar-gambarnya nanti ditempelkan ya, ditempelkan di kolom-kolom ini. Baik anak-anak, sudah paham semuanya? Sudah. Silakan bisa dimulai. Ya, kita guntingkan aja mana? Sudah paham? Sudah. Itu buat kelompok ini.
bagi yang kelompok sudah selesai duluan, kelompok 2. Ayo maju. Jadi, semuanya. Nah, diperlihatkan. Ya, kita diperlihatkan. Kami dari kelompok 2 ingin memastikan hasil dari kerja Ya, coba disebutkan yang termasuk kebutuhan peringkat. Coba dicocokkan dengan anak tadi kan jawaban dari kelompok kalian masing-masing sama atau tidak ya. Yang termasuk kebutuhan primer apa saja? Membacakan jam tangan primer. baju Baju ada. Terus makanan. Terus rumah benar apa salah? Benar. Yang kebutuhan sekunder ya, kemudian ada hiburan bermain game, iya, yang ketiga ada hiburan menonton menonton televisi. Ada 3 benar atau salah? Benar. Tadinya kebutuhan tersier. dan adalah jam tangan, mobil mewah dan perhiasan. Jam tangan mewah ya, mobil mewah dan juga perhiasan. Dari tepuk tangan untuk kelompok 2. Maju. Kelompok 3 maju. Baju ya. Sekunder. Bermain game. Terus bermain handphone. Terus menonton televisi. Dan kebutuhan tersier mobil mewah, perhiasan dan jam tangan mewah. Benar ya anak? Kelompok 3 terima kasih. Jangan dulu kelompok 1 maju. Ayo maju semuanya kelompok 1. Dari kelompok 1 mendatangkan hasil diskusi kami. Kebutuhan primer ya, rumah, pakaian dan makanan. Kebutuhan sekunder, bermain HP, main games dan melihat televisi. Ya. Kebutuhan tersier, jam tangan mewah, mobil mewah dan Udah semua, ada yang belum? Ada yang belum makanan? Oh ya, silakan dulu. Ya, sudah semua ya? Ya. Jadi sekarang kita koreksi bersama ya anak-anak. Nomor 1, soal evaluasi. Baik, kita koreksi bersama. Nomor 1, kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan tambahan. Nomor 2, membeli mobil mewah termasuk salah satu contoh kebutuhan Tersier. tersier. 3, untuk memenuhi kebutuhannya manusia selalu memerlukan manusia selalu memerlukan apa? D. Hubungan dengan manusia lain. Ya, kalian tidak bisa hidup sendiri. Kalian itu misalnya mau buat rumah, kalian membuat rumah sendiri atau memerlukan bantuan orang lain? Nah, kalian pakai baju, yang jaga baju siapa? Orang lain dong. Nah, makanya
Nomor 4, berikut merupakan macam-macam kebutuhan kecuali B. Kebutuhan jasmani. Ya, kebutuhan jasmani. B. Nomor 5, kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup secara layak disebut dengan B. A. Kebutuhan primer. 6, kebutuhan yang dapat dipenuhi sesudah kebutuhan primer terpenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan sekunder. 7, 1, pakaian makanan, 2, kulkas dan mobil, 3, mobil dan makanan, 4, mobil dan perhiasan mewah. Kebutuhan tersier terdapat pada nomor B. 4. tersier. Berapa? 4, mobil dan perhiasan mewah ya. Kalau kita sebut 3 itu kan ada mobil dan makanan, salah ya? Makanan kan termasuk kebutuhan primer. Jadi harus jeli, ya teliti. Nomor 8, kebutuhan sekunder disebut juga kebutuhan pelengkap. Sekunder itu pelengkap. Kalau mewah itu tersier. 9, siap pagi, Andi sarapan pagi sebelum pergi ke sekolah. Sarapan pagi termasuk dalam kebutuhan primer. 10, A, menurut kepentingannya kebutuhan manusia terdiri dari Kebutuhan primer. yang A, B, dan C atau D? A. Jawabannya. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya, ditulis benar salahnya di kolom nilai itu B dan S. Kolom merah, kolom nilai. Nilai dulu. Nomor 6 itu sekunder. Nomor 6 sekunder. Nilai ya, Bu? Nah, di kolom nilai B dan S saja. Sudah. Kalau sudah urutan depan jadi 1 nih. Ya. Mengerjakan soal evaluasi. Nah, materi mana yang belum paham? Ya, ada. Alhamdulillah kalian semua paham ya? Ya. Nah, pintar sekali hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya, dengan tertib. Kemudian juga bisa menyerap materi tentang jenis kebutuhan manusia dengan baik ya, anak-anak. Nah, sekarang Putri mau menyimpulkan materi hari ini bersama kalian ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Yang pertama, materi yang pertama. Yo, tentang apa kesimpulannya yang pertama? Ya, karena Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. nah, jadi pengertian kebutuhan ya, benar sekali. Kebutuhan adalah yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya, yang kedua, ada yang bisa? Yang kedua ada yang bisa? Ya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oh iya, itu jenis-jenisnya ya berarti. Nah, jenis-jenis kebutuhan ada 3. Benar yang disebutkan Aska, primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga siapa yang bisa? Ya. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang sifatnya melengkapi dan meningkatkan kenyamanan. Oh iya, itu pengertian kebutuhan sekunder. Contohnya kulkas, televisi, HP, dan motor. Pintar. Selanjutnya, ya. Oh iya. Oh pintar. Selanjutnya kebutuhan tersier, ya. Sifatnya hanya untuk kesenangan berupa barang mewah, Dibuat dengan baik. contoh mobil mewah, Ya. Baik, terima kasih ya Nana. Nah sekarang tadi sudah benar ya, kebutuhan ada 3, primer, sekunder, dan tersier.
ofisial ya. Baik, kemudian kita kemudian melakukan refleksi pembelajaran ya. Mana yang termasuk materi yang sulit hari ini yang kalian pahami? Tidak, semuanya mudah ya. Kalau ada materi yang sulit, kalian biasanya bertanya kepada siapa? Guru. Kemudian Orang tua. Baik ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan tertib ya. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, semoga kalian tetap sehat selalu, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Ayo, dipimpin. Duduk bersiap. Coba duduk, siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah RPF. Nama bahasanya ada 5: orientasi terdidik, mengorganisasi belajar, kemudian pendidikan, lalu menyajikan hasil presentasi, kemudian mengevaluasi. Nanti anak itu mengerjakan RPWD kelompok itu. Jadi saya orientasi masalah dengan saya beri masing-masing itu gambar. Mana anak yang masuk ujian itu sudah dari ya. Kemudian anak maju untuk bisa mengidentifikasi kemudian menyatakan ini. Nah untuk kegiatan kelompoknya kita di video ini kelompoknya itu sudah lengkap dan semua itu. Nah, tapi ada kendala untuk kesehariannya tadi agak sedikit ramai yang berkenaan proses itu. Jadi nanti lagi kalau untuk kelompok itu anak-anak dioplos Ya. yang ramai sama yang diam, jangan yang ramai dengan ramai jadikan satu. Kemudian yang kelihatannya anaknya pendiam dengan yang ramai itu kelompokkan, biar kelihatan itu yang pintar dengan yang pintar, jika nggak pintar semua, ramai-ramai semua, nanti kita masih Masih ya.